Assalamualaikum. Baiklah anak ibu, sudah siap 5 pelajaran hari ini? Siap. Baik, silakan ketua kelas disiapkan. Kita berdoa dulu sebelum belajar. Siap, Prof. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Baik, Bu. Nah, ibu mau absen dulu. Siapa teman kamu yang gak hadir hari ini? Ketua kelas siapa? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Oke, baik. Alhamdulillah hadir semua. Pada sehat semuanya ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran ya. Nah, ibu mau kasih penyemangat dulu. Nah, penyemangatnya coba lihat kata-kata ibu ya. Dengarkan kata-kata ibu. Kamu simak terus ya. Ini berapa? 1. Yang ini? 2. Kalau yang ini? 3. Yang ini? 2. Yang ini? 2. Ya. Kalau yang ini? 3. Ini? 1. Kalau yang ini? 3. Iya, betul ya. Berarti udah fokus semuanya ini dalam belajarnya. Ya. Fokus sekali. Coba tepuk fokus dulu bisa nggak? Tepuk fokus. Fokus. Lihat kanan, no. Lihat kiri, no. Fokus. Ya. Kita ulangi ya sama-sama. Tepuk fokus. Lihat kanan, Lihat kiri. Fokus. semangat lagi ya. Oke, kita senang semua ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi kita yakni mengenai penyajian data dalam bentuk diagram. Ya. Nah, di sini untuk data tunggal. Oke, bagaimana ya cara menyajikan data dalam data tunggal itu? Apa saja diagram yang bisa digunakan? Coba, siapa yang bisa menjawab? Diagram apa saja? Oke, ini ya. Diagram kotak, diagram garis, dan diagram lingkaran. Oke, ada 3 ya. Diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, itu adalah untuk data tunggal. Oke, sekarang coba kalau seandainya data kita lebih banyak, lebih besar, ya, misalkan data kita lebih dari 30. Nah, misalkan ada jumlahnya 50 data. Nah, bagaimana cara kita menyajikannya? Bisakah anak ibu menyajikan data tersebut? Ya, nah tentu kita mesti ada semacam trik ya. Ini dengan menggunakan materi kita sekarang penyajian data dalam bentuk data kelompok. Ya, oke. Jadi materi kita ini ya, tujuan pembelajaran kita adalah melalui program based learning peserta didik diharapkan mampu. Nah, ini materi kita sekarang ya. Yang pertama, melakukan pengamatan dari tayangan dalam PowerPoint. Nah, ini berbasis TPACK yang disampaikan oleh guru melalui proyektor. Guru dan peserta didik bersama-sama melakukan diskusi tentang membuat penyajian data dari masalah dalam bentuk tabel
distribusi frekuensi dengan aktif dan percaya diri. Nah, tujuan yang kedua, yakni melakukan pengamatan dari tayangan dalam PowerPoint yakni TPA-CK yang disampaikan oleh guru melalui proyektor. Guru dan peserta didik bersama-sama melakukan diskusi tentang memvalidasi ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berbantuan LKPD dengan penuh rasa percaya diri dan tanggung jawab. Oke, nah itu yang mesti kita capai ya dan belajar hari ini. Nah, apa sih manfaatnya kita belajar penyajian data ini? Silakan dilihat manfaat mempelajari penyajian data. Ada manfaatnya. Ya, yang pertama, memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Kedua, data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Ketiga, memudahkan dalam membuat analisis data. Keempat, membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih cepat, tepat, akurat, dan tersusun dengan rapi. Nah, ini adalah manfaatnya, ya, manfaat kita dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam mempelajari penyajian data. Oke. Nah, dalam mempelajari penyajian data ini ada yang namanya materi prasyarat. Ya, apa prasyaratnya? Nah, ini ya, kita bisa membaca tabel logaritma. Ini prasyarat. Jadi anak ibu bisa baca tabel logaritma. Oke, maka perhatikan tabelnya. Tabel logaritma. Oke, nah ibu perhatikan. Nampak di sana, ya, ada nilai logaritma, ada yang 29,0. Nah, berapakah nilai logaritma 29? Nah, ini 1,4, ya, 4624. Nah, itu logaritma 29. Nah, berapakah nilai logaritma 40? 40 berapa nilai logaritmanya? 1,621. Nah, begitu ya. Bawah bacaan tabel itu nilainya, ya. Logaritma berapa yang kita cari? Sementara yang sebelah kanan itu hasilnya, ya. Oke. Selanjutnya materi kita tadi adalah mengenai penyajian data dalam bentuk berkelompok, ya. Sekarang lihat, bentar ya. Mau. Ini seandainya kita memiliki permasalahan untuk data kita yang besar dari 30 data, ya. Nah, apa contohnya? Kita lihat di sini. Oke, kita lihat distribusi frekuensi data berkelompok, ya. Penyajian data yang baik dan benar tentunya sangat bermanfaat untuk memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi.
Jika ukuran data cukup besar, di sini N-nya besar dari 30, maka sebaiknya data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi itu dibedakan menjadi dua. Nah, ya jadi dua, yaitu tabel distribusi frekuensi data tunggal dan tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Lanjut. Distribusi frekuensi data berkelompok itu adalah, boleh nanti anak ibu ya dicatat atau dipahami. Nah, apa itu distribusi frekuensi data berkelompok? Adalah bentuk penyajian data dengan cara membagi data menjadi beberapa kelompok dan disajikan dalam suatu tabel yang terdiri dari kelas interval dan frekuensi. Nah, tapi dia terdiri dari dua ya, kelas interval dan frekuensi. Nah, misalnya ya disajikan data sebagai berikut. Ya, di depan ya. Nah, ini adalah hasil ulangan matematika dari 50 siswa. Nah, ibu bisa lihat datanya bagaimana? Ya, masih data mentah ya. Nah, ini belum tersusun ya, masih berserakan datanya. Oke, bagaimana cara kita menyajikan data ini supaya kita lebih mudah memahami, lebih mudah membaca ya, dan lebih sistematis. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya, ini kita menyusun data tersebut ya, dalam bentuk apa? Ya, ini dalam bentuk daftar distribusi frekuensi data berkelompok. Ya, kita menggunakan tabel. Nah, apa langkah-langkah yang mesti kita lakukan? Ya, apa langkah-langkahnya? Nah, di sini dapat kita lihat langkah-langkah untuk menyelesaikan ya suatu permasalahan untuk data berkelompok. Yang ini langkah-langkahnya adalah yang pertama kita menentukan jangkauan. Nah, apa sih itu jangkauan? Dengan kata lain adalah range. Ya, apa itu range? Range adalah data terbesar dikurangi dengan data terkecil, atau dengan kata lain X maksimum dikurangi X minimum. Ya, langkah pertama kita mencari jangkauan. Oke, langkah kedua kita menentukan banyak kelas. Ya. Dan ini dengan menggunakan apa? Kita menggunakan aturan Sturges. Ya, apa ya? Aturan Sturges ya. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N-nya ini banyak data. Ya, nanti di sana kita menggunakan yang namanya tabel logaritma. Paham ya? Nah, itu. Langkah ketiga, kita menentukan panjang kelas. Nah, apa itu panjang kelas? Pengurangan antara tepi atas dengan tepi bawah. Nah, itu namanya panjang kelas. Ya, apa sih rumusnya? Dalam menyusun tabel, yakni P sama dengan jangkauan atau range tadi dibagi dengan banyaknya kelas. Ya, oke. Lanjut, langkah yang keempat. Langkah keempat kita menentukan batas bawah kelas interval yang pertama. Nah, kita di sini menggunakan yang namanya data terkecil. Ya, data terkecil. Dan titik tengahnya kita usahakan di sini bilangan bulat. Oke, kita lihat contoh soal. Nah, ini dia tadi ya, disajikan datanya di sini masih mentah. Nah, kita gunakan langkah-langkah yang tadi. Langkah yang 5 tadi. Yang pertama kita menentukan jangkauan atau range. Nah, di sini nilai yang terbesar adalah 79. Dikurangi nilai terkecil 45. Jadi range-nya berapa? Ya, 34. Dan di sini kita langkah kedua menentukan banyak kelas.
Nah, banyak kelasnya apa? 1 ditambah 3,3 log 50. Karena data kita 50. Nah, berapa sih nilai log 50? Nah, kita gunakan tabel ya. Tabel tadi ini dapatnya adalah 1,699. Jadi nanti 1 ditambah 3,3 kalikan dengan 1,699. Ya, kita kalikan. Terus hasilnya adalah 6,6067. Ya, atau dengan pembulatan kita gunakan 7. Oke. Nah, itu yang kedua, langkah kedua. Lanjut langkah ketiga, kita menentukan panjang kelas interval. Panjang kelas interval yakni P sama dengan R per K. Oke, jadi P sama dengan 34 dibagi 7. Dapatnya 4,85. Pembulatan angkanya adalah 5. Oke. Nah, di sini kita lihat ya. Setelah kita dapatkan tadi, kita dapatkan hasil yang pertama. Tadi jangkauan. Ya, berapa nilai jangkauannya? 34. Nah, sekarang panjang kelasnya? Kita lihat dulu cross targetnya. K sama dengan 1 tambah 3,3 kali log N. 1 tambah 3,3 kali log 50. Ya, berarti 1 tambah kali log 50 1,9. Banyak. 6 cuma 1 kali. Ya, 9. Oke. Berarti 1 tambah kita kalikan 5,6067. Nah, di sini kita tambahkan. Ya, dapatnya pembulatannya adalah 7. Ya, berarti ini jangkauan, ini adalah untuk banyak kelas. Berarti panjang kelasnya berapa? Panjang kelas adalah 34 per 7. Berapa nilainya? 4,85. Atau pembulatannya? Nah, oke. Nah, di sini kita dapatkan panjang kelasnya 5. Nah, data kita yang ada ini kita pindahkan ke tabel. Ya, kita buat tabelnya. Kita buat tabel. Tadi berisikan apa? Ada namanya kelas interval. Ya. Terus kita mau menteli di sana ya. Kita gunakan teli biar tahu nanti letak angkanya di mana. Barulah di sini frekuensi. Ini frekuensi. Oke. Nah, ya, di sini kelas intervalnya ya. Tadi bahwa digunakan data terkecil untuk batas ya bawah. Oke, berapa data terkecil? Ya, terkecil adalah 45. Berarti 45 di sini. Sampai berapa? Nah, kita hitung. Ya, berarti sampai 5 hitungannya ini. 45, 46, 47, 48, 49. Nanti didapatkan 45 sampai 49. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Berarti 50 sampai berapa? 50, 51, 52, 53, 54. Oke, berarti kelas yang kedua ya. Nih, ya, 50 sampai 54. 54. Kita lanjut. Kelas ketiga. 55. Ya, 59. Nah, 60. 64. Oke. 65. 70. 9. Oke. Nah, ini adalah kelas interval yang kita dapatkan. Ya. Teman-teman bisa
kelas, jangkauan, dan banyak kelas. Nah, sekarang data yang di sana kita pindahkan. Ya, kita pindahkan dengan cara bagaimana? Kita menteli. Ya, seperti hitungan suara. Kita menteli. Ya, silakan dibacakan data kita. Ya, seperti itu. 45. Di mana letak 45? Ini 45. Ya. Oke, coba satu orang ke depan. Satu bacakan, satu ke depan nulis. Ayo coba. Silakan. Ayo. Ayo adek. Ayo cepat. Satu baca, satu beri. Silakan. Ya, 45 udah satu tadi kan, lanjut 50 lagi. 50 lanjut. 55. Berikut bacanya ya, lanjut. Di sana lagi 60. 60. 65. 65. 65, 70. Ya. Ya, lanjut. Samping ya. Lanjut. 50 ke 5. Tambah saya ini. Ini 55. Ini lagi. Oke, nah kita sudah selesai menteli. Lanjut berapa hasil telinya? Ya kita lihat berapa hasil dari kelas pertama. Ya, 5. Kelas kedua. Kelas kedua. 10. Ya. Kelas ketiga. 8. Kelas keempat. 12. Oke, nah ini harus sama jumlahnya. Jadi berapa? Ya, sama 50 dengan data yang ada. Ya, oke. Nah, jadi itulah langkah-langkah kita menyelesaikan ya dalam suatu permasalahan. Itu data yang berkelompok. Nah, sekarang apa sih keterangan yang ada di tabel itu? Ya. Nah, apa keterangan tabel? Yang pertama kita di sini adanya banyak kelas interval yang ini ada 7. Yang mana aja? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Oke. Nah, bilangan 45, 50, terus 56, 60. Disebut apa? Disebut sebagai batas bawah. Ya, batas
berapa. Nah, sementara yang 49, 54, 59, 64, 69, 74, 79 adalah sebagai ya batas atas. Oke. Nah, untuk batas bawah ya. Sini kita batas bawah adalah 45 dikurangi dengan 0,5. Ya, berapa nilainya? 44,5 ya. Sedangkan batas atas berarti batas atas ditambah dengan 0,5 ya. Nah, sementara titik tengah kelas. Yang mana titik tengah kelas? Nih, 45 tambah 49 dibagi 2. Berapa nilainya? 45 tambah 49. 9 bagi 2. 47. Di kelas pertama titik tengah kelasnya adalah 47. Ya, kelas kedua nanti begitu juga caranya. Kita dengan jalan cepat bisa. Kita lihat tadi kan panjang kelasnya ini 5 ya. 5. Jadi 45, 46, 47, 48, 49. Tengah-tengahnya berapa? 47. 50 sampai 54. 50, 51, 52, 53, 54. Berarti 52. Tengah kelasnya. Oke. Paham? Bisa dipahami ya? Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Oke, kalau ada yang bertanya, ya, minta anak ibu sekarang duduknya berkelompok, ya, duduk berkelompok. Nah, di sini silakan dibacakan dulu ya nama-nama kelompoknya. Nah ini ya, minta anak ibu duduk berkelompok. Nah, kelompok 1 yakni Desi, Roma, Aulia, Asre, dan Suci. Ada anggotanya? Masih lengkap? Nah, oke, kelompok 2 Raffi, Edika, William, Giro, dan Dita. Aman? Aman Bu. Nah, ya. Oke, kelompok 3 Anissa, Alia, Dimas, Ade, dan Kevin. Ada? Ada Bu. Oke, lanjut kelompok 4. Kelompok 4 Lydia, Solita, Triana, Melan, Stephen. Mana? Hadir Bu. Oke. Kelompok 5 Christine, Iren, Relita, Tiopan, Jimmy, dan Sahar. Ada anggotanya? Oke, lengkap. Kelompok 6 Tika, Aulia, Rex, Jessica, Alia, dan Asido. Oke, jadi ya, ada semua. Oke, kelompok 7 yang terakhir Iren, Ella, Tani, Sawangin, dan Rina. Lengkap ya. Nah, sekarang minta silakan duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya tadi. Ya. Sekarang ini KPD yang akan diselesaikan ya. Oke, kelompok 1. Mana kelompok 1? Silakan ke depan. 1 orang. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Ya, perhatikan pelan-pelan. Kelompok 6. Kelompok 7. Satu orang ke depan. Oke. Nah, coba diperhatikan dalam LKPD. Ya, LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Jadi nanti ini anak ibu membahas permasalahannya ada di sini ya. Dikerjakan. Nah, petunjuk pelaksanaan kegiatan. Lihat lembar kedua. Yang pertama,
pelajari informasi tentang penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi pada bahan ajar yang dibagikan. Oke, bahan ajarnya sudah Ibu bagikan, kamu bisa lihat dari link yang Ibu share dalam HP masing-masing. Ya. Kedua, berdiskusilah dalam kelompok dengan saling memberikan masukan dan saran dalam menyelesaikan soal-soal berikut. Ketiga, bertanyalah kepada guru jika mengalami kesulitan. Keempat, kerjakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Oke, silakan dikerjakan. Masing-masing bekerja, ya, bagi tugas. Bagi tugas, siapa yang mencari, siapa yang menulis, siapa yang menyajikan. Jadi nanti di sini kita akan menyajikan. Ya, setelah didiskusikan, ya, masalah yang ada di sini didiskusikan, terus nanti dipresentasikan, ya, dan nanti kelompok lain menanggapi. Paham? Oke, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 20 menit dari sekarang. Silakan. Langkah-langkah yang ada. Ya, datanya. Oke, silakan nanti Anak Ibu kalau seandainya ada yang kurang paham boleh bertanya ya. Baik Bu. Ya. Silakan bertanya. Ya. Bukan jangkauan. Jangkauan. Nah, apa itu jangkauan? Data yang besar kurang data kecil. Iya. Nah, X data besar, D sama dengan kecil. apa? X kurang X. Bisa? Ya. Oke. Nah, bahan ajarnya ada kan? Kata dibuka. Bu, ini panjang kelas. Kebetulan interval kelas. Nah, yang pertama. Kan tadi kalau ini kan ada 7 kelas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kelas pertama ini. Oh, yang 45 sampai Nah, 49. ya, 45 sampai 49. 9, telinya Ya, 5. Itu kelas pertama namanya itu. Kelas kedua yang 50 Kelas sampai kedua, 54. ah ya betul ya. 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 Itu kelas pertama. Kelas ke-7 itu 75 sampai 90. Ya, itu kelas terakhir. Iya. Tapi teli dulu berapa nanti frekuensinya kan? Iya. Ya, sama-sama. Sama-sama. Dekat lagi, Pak. Itu nyari. Mana bahan ajarnya? Ada mana bahan ajarnya tadi? Enggak, yang dalam HP Bu kasih linknya tadi. Oh, balik. Ada? Ke bawah. Ya, ini bahan ajarnya ini lihat. Ini contoh nanti. Ada 2 contoh kan nanti ya. Silakan dikerjakan. Ya, saling membantu. Ya, nanti yang satu baca tabeloknya. Saling membantu, ayo. Saling membantu. Silakan yang kurang paham bertanya ya. Siap. Sama-sama. Iya. 3,3 Kalikannya 3,3. 3,3 Cari dulu pakai tabel ininya. Tabel itu.
Sudah kita bayarnya itu. Berapa? Ngelek otak. Nah, jangan nge-like. Jangan nge-like. Ya, mana log 30? Nah, ini masukkan Berarti di sini, Bu? Iya. Iya, Bu. Coba dulu 1 tambah. Nah, oke. Ya, selesaikan lah itu. Mana rumusnya tadi? Ya, di langkah berikutnya. Ayo, 1 mencari, 1 mencatat, 1. Berarti ini langsung dikalikan aja. Nanti 1 tambah ini kali dulu. Tambah 1 sampai 95, Bu. Sedangkan yang tertinggi berapa? 98. Banyak. 11 nih, Bu. Iya betul. Berarti dia ditambahin Ini lagi, Kak? berapa? 5. Udah tambah. Tambah, masalah. Nggak masalah. Ada tabelnya. Ya. Nanti anak ibu kalau seandainya ada yang kurang paham boleh bertanya ya. Baik, Bu. Ya. Bertanya.
Ya, kalau 5 kan Bu, dia 99 sampai 100. Tapi udah kelas berapa itu? Kelas 1, kelas 5, kelas 6. Bu, nanti ada kelasnya 6. Oh, berarti 1, 2 di situ ya? Ya, terus gitu. Ya. Sampai 100. Boleh. Nggak masalah, anggap aja kelas 5. Kalau masuk 100 ya nggak masalah. Nggak apa-apa. Nah, karena saya sudah ada dalam tabel. Ya, nggak apa-apa. Bapak, penting kan data kita masuk semua kan? Ya. Nah, ya. Ya. Karena tadi kita bilang dia pasti tahu nggak boleh ya. Berarti pas. Ya, ya. Udah peraturan tadi ya, terima saja. Iya Bu. Sisihkan data yang kamu peroleh ke dalam tabel. Bikin aja, sana berapa? Kurang dari 8,5 nih, 8,5 nih, kurang dari segini ada nggak? Oke, sudah ya. Masing-masing kelompok sudah selesai. Sekarang Ibu panggil saudara Aca ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ya. Kita tolong kapan? Oke, silakan kelompok 5. Satu orang ke depan, kelompok 5. Ya, kelompok Kristi, Iren, Rita, Yoga, Inji, Nasa, orang ke depan. Silakan, rame-rame. Bersama-sama ya, bersama. Ya, presentasi ya, presentasi. Ya, selamat pagi semua. Pagi. Di kelompok 5 akan menyajikan data yang kami buat tadi. Silakan kita.
Bukti penilaian semester juga 30 siswa SMA bukan baru pada mata pelajaran matematika diperoleh nilai sebagai berikut. Buatlah data nilai ulangan matematika 30 siswa kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 13 Pekanbaru berikut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Banyak data N-nya adalah 30. Data terbesar atau nilai maksimalnya adalah 98. Data terkecil atau nilai minimumnya adalah 71. Jangkauannya nilai maksimal dikurang nilai minimum. 98 dikurang 71 dengan 20. Menentukan banyak kelas 1 tambah 3,3 log 30 sama dengan 1 tambah 33 dikali 1,471 sama dengan 1 tambah 4,87443 sama dengan 5,87443 digenapkan menjadi 6. Menentukan panjang kelas. Jangkauan dibagi banyak kelas. 27 dibagi 6 sama dengan 4,5 digenapkan menjadi 5. Interval kelas pertama dimulai dari 71, 72, 73, 74, 75. Untuk kelas kedua 76, 77, 78, 79, 80. Sajikan data yang kamu peroleh ke dalam tabel dengan bantuan lurus. Tapi baru Bisa kita lihat di tabel ini. Nilai dari 71 sampai 75 hurufnya ada 4. Nilai dari 76 sampai 81 ada 5, 82 sampai 86 ada 7, 87 sampai 91 ada 7, 92 sampai 96 ada 5, 97 sampai 91 ada 2. Lanjut. Yang kedua, distribusi frekuensi yang diberikan berikut mempresentasikan jumlah kendaraan roda 4 terpilih dalam suatu kota yang menghabiskan bahan bakar bensin dalam jumlah tertentu atau liter setiap minggunya. Kolom kelas menyatakan jumlah bahan bakar bensin yang dihabiskan dalam satu minggu, sedangkan kolom frekuensi adalah banyaknya kendaraan roda 4. Bisa dilihat tabelnya pada LKPD. Berapa banyak kendaraan roda 4 yang menghabiskan bensin kurang dari 4,5 liter? Kita lihat di bukunya ini, jadi frekuensinya ada 5.
Satu kali, Bray. Ini pertanyaannya adalah kurang dari 45. Jadi kita lihat informasinya ini ada 5. Jadi banyak kendaraan. Berapa banyak kendaraan roda 4 yang menghabiskan bensin kurang dari 1,5 liter? Untuk yang 8,5-nya menjadi 8. Baiklah, kurang dari 4,5, frekuensi kumulatifnya adalah 0. Kurang dari 8,5, frekuensi kumulatifnya adalah 5. Kurang dari 12,5, frekuensi kumulatifnya adalah 13. Kurang dari 16,5, frekuensi kumulatifnya adalah 20. Kurang 20,5, frekuensi kumulatifnya adalah 35. Kurang 24,5, frekuensi kumulatifnya adalah 56. Kurang 28,5, frekuensi kumulatifnya adalah 72. Kelompok 5 sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan yang akan menanggapi. Kelompok yang lain sudah mau menanggapi? Ya, silakan. Menanggapi? Ya, silakan Giro. Saya dari kelompok 2 akan menanggapi dari tabel.
tabel yang dengan bantuan turus ini, Bu. Karena dari kelompok 5 menyajikannya itu bisa kita lihat pada interval kelas kedua. Itu 76 sampai 81, sedangkan perhitungan datanya 76, 77, 78, 79, 80. Nah, sedangkan perhitungan dari kelompok 5 77, 78, 79, 80, 81. Jadi turus yang dihasilkan dari kelompok 5 dengan kelompok 2 ini sedikit berbeda karena interval kelasnya juga sudah berbeda. P-nya, D-nya berapa? Kita tulis. Berapa R-nya, berapa D? Kadang siapa tanggal sih? Kadang ini yang tadi. Itu 5 jam tuh kalau berapa menit? Kan jawab pertanyaan dia tadi. Gimana kira tadi kelas kedua ya? Kelas Kedua sampai ini berbeda ya? kelas kedua sampai Kelas berikutnya. Ya, oke. Silakan ditanggapi kelompok 5. Kenapa bisa berbeda? Ya. Nah, saudara di sana berapa? Ditemukan? Ini kuliahnya ada 5. Banyak kelasnya ada 6. Siapa? Ini apa di sini? Tapi ini adalah ya. Oh, ini. Pada Giro, maaf ini ada kesalahan perhitungan. Harusnya sini 71 tambah 5 6 tambah 5 1. Jelas. Di sini ada kesalahan dalam perhitungan. Ya. Jadi kekilafan di sini. Oke. Terima kasih untuk Bapak Giro ya sudah memberi saran, masukan, pertanyaan untuk teman yang di depan akan diperbaiki. Ya.
baiklah, sekian presentasi kami. Bila ada kesalahan, tolong dimaklumi. Kepada Bu Bibi, terima kasih. Selamat pagi. Satu kelompok lagi depan. Dipanggil lagi ke depan. Kelompok 2. Ya, kelompok 2 siapa kelompok 2? Raffi, Etika, Media, Hiro, dan Din. Silakan ke depan. Mana yang ambil? Lengket semua situ. Itu enggak. Enggak, itu yang sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang akan dipresentasikan oleh Giro dan kawan-kawan lain. Pada Giro disilakan. Kameramen. Yang apa? Yang orang ada apa? Enggak. Oke, baik, bisa kita perhatikan pada soal nomor pertama. Setelah mengikuti penilaian akhir semester genap, siswa SMA X Pekanbaru pada pelajaran matematika diperoleh nilai sebagai berikut. Buatlah data nilai ulangan matematika 30 siswa kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 13 Pekanbaru. Berikut ke dalam tabel distribusi frekuensi. Baik, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita menghitung banyaknya data. Banyaknya data yang disajikan di sini sudah dijelaskan di awal. N-nya sama dengan 30. Nah, bisa kita lihat pada data terbesar kita hitung dan kita lihat yaitu adalah 98. Jadi X max sama dengan 98 dan X min-nya data terkecil adalah 71. Nah, baik. Pertama, kita akan menentukan jangkauan. Nah, jangkauan ini dapat kita tentukan dengan X max dikurangi X min. Nah, X maksimum dikurangi dengan X minimum. Yang dimana nilainya X max di sini adalah 98 dikurangi dengan 71 sama dengan 27. Nah, jadi jangkauannya adalah 27. Berikutnya adalah banyak kelas. Banyak kelas ini kita menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N di sini adalah banyaknya data. Jadi di sini log 30. Hingga sini 1 ditambah 3,3 dikali dari tabel logaritma yang kita miliki, log 30 ini adalah 1,4771. Nah, kita kalikan 3,3 ke dalam, hasilnya menjadi 4,87443. 1 ditambah 4,87443 hasilnya 5,87443. Nah, ini nilainya.
Jadi kita genapkan, kita bulatkan nilainya menjadi 6. Ya, jadi banyak kelas yang akan kita buat adalah 6 kelas. Berikutnya adalah panjang kelas. Panjang kelas ini kita dapat cari menggunakan J per K. J ini adalah jangkauan yang nilainya 27 per banyak kelas ini adalah 6. 27 per 6 hasilnya adalah 4,5. Kita bulatkan menjadi 5. Jadi panjang setiap kelasnya itu adalah 5. Nah, berikutnya menentukan interval. Interval kelas pertama. Nah, untuk menentukan interval kelas pertama, acuannya adalah nilai X minimum. X minimum yang di data ini adalah 71. Nah, jika panjang kelasnya ada 5, akan kita urutkan 5 dari 71 berikutnya 72, 73, 74, 75. 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan panjang kelas yang udah kita dapat tadi. Jadi untuk interval kelas pertama ini nilai 71 sampai 75. Nah, berikutnya interval kelas kedua. Interval kelas kedua kita lihat dari nilai ini. Berikutnya adalah 76, 77, 78, 79, 80. Jadi interval kelas kedua ini nilai 76 sampai 80. Nah, berikutnya akan kami sajikan data ke dalam tabel dengan bantuan Turus. Oke, kita tulis di sini kelas yang pertama dari nilai 71 sampai 75. Nah, berapa banyak nilai dari 71 sampai 75? Di sini ada 4. Jadi frekuensinya sesuai dengan turusnya 4. Berikutnya interval kelas kedua 76 sampai 80. Banyaknya juga sama, yaitu ada 4. Frekuensinya 4. Begitu selanjutnya. Untuk kelas yang ketiga kita bisa lihat bersama-sama dari nilai 81 sampai nilai 85. Turusnya di sini ada 5. Untuk kelas yang interval kelas keempat dari nilai 86 sampai 90. Turusnya di sini ada 8. Kelas berikutnya 91 sampai 95. Banyak turusnya di sini ada 7. Interval yang kelas ke-6 ada di 96 sampai nilai 100. Turusnya ada 2. Jadi frekuensinya juga 2. Nah, jika frekuensi ini kita jumlahkan, hasilnya akan sama dengan banyak data atau N di awal tadi, yaitu 30. Baik, untuk soal kedua akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Nah, soal yang kedua yaitu distribusi frekuensi yang diberikan berikut mempresentasikan jumlah kendaraan roda 4 terjadi dalam suatu kota yang menghabiskan bahan bakar bensin dalam jumlah tertentu
setiap minggunya. Kalau kelas menyatakan jumlah bahan bakar bensin yang dihabiskan dalam satu minggu, sedangkan kalau frekuensi adalah banyaknya kendaraan roda 4. Kawan-kawan sudah bisa menengok pada soalnya di kelompok masing-masing. Untuk ke soal yang pertama yang A, berapa banyak kendaraan roda 4 yang menghabiskan bensin kurang dari 4,5 liter, yaitu 0 atau tidak ada. Nah, pada yang soal ke B, berapa banyak kendaraan roda 4 yang menghabiskan bensin kurang dari 8,5 liter? Jawabannya itu adalah 5 kendaraan. Kawan-kawan bisa nengok dari tabel yang di kertas masing-masing. Nah, soal yang C itu lanjutkan untuk mencari banyak kendaraan yang kurang dari batas 14 yang disebutkan pada tabel di bawah ini. Nah, pada soal itu yang ditanyakan adalah kurang dari 4,5 tadi tidak diketahui, yaitu 0 atau tidak ada. Yang kedua itu kurang dari 8,5. Kurang dari 8,5 itu sudah ada di soal yang tadi, yaitu 5 kendaraan. Kita tinggal mengisi 5 aja. Terus kurang dari 12,5. Kurang 12,5 itu ditambahkan 8 kendaraan sama 5 kendaraan. Berarti di sini masukkan aja 13 kendaraan. Tengok dari data sebelumnya. Terus kurang dari 16,5, kita tengok data sebelumnya juga. Jadi 20 kendaraan. Kurang dari 20,5, tengok data yang sebelumnya juga. Dari 35, kurang 24,5, yaitu 56. Kurang 28,5, yaitu 72. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada kawan-kawan yang mengerti atau ingin mengajukan pertanyaan? Ada yang mau menanggapi? Ada yang bertanya? Ya, silakan. Silakan. Silakan kepada Kiopan. Maju Kiopan. Maju di sini. Maju, silakan. Ayo Kiopan. Pada kelompok 2 itu mengapa nilai dari 8 sampai 100 itu memiliki perbedaan lurus dan frekuensi. Karena
untuk nilai kelas levelnya ada 5. Lapan administratif. Mengapa Apa ininya berbeda? perbedaan? Ya, ini yang berbeda. Sementara itu nilainya sama-sama di Kenapa di sini dengan di sini beda? Karena jumlah nilai dari data yang ada sudah jadi yang punya nilai 86 sampai 90 ada 8 orang. Nah, kalau 91 sampai 95 7 orang. Ini mengacu pada data juga. Gak bisa lagi. Lain bisa, terima kasih siapa? Baiklah, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan dimaklumi kalau kita sedang dalam tugas belajar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Yang yang sudah tampil, yang sudah menggunakan kata presentasi tadi, bagi yang salah tolong diperbaiki, ya. Nah, kekeliruan itu terjadi biasa, ya. Nih, di sini tadi kenapa pertanyaan jawaban tadi? Kenapa ini 872? Kenapa? Karena memang data di sana itu tadinya segitu, ya. Artinya apa? Artinya 86 sampai 90 ada 8 siswa yang punya nilai segitu, ya. Terus nanti 91 sampai 95 ada 7 siswa. Paham ya? Oke, silakan diselesaikan KPD-nya. Jangan lupa isi pesan dan kesan. Ya, isi pesan dan kesan. Oke, yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Yang belum dilanjutkan dulu. Dari pembelajaran kita hari ini, ya, dari awal sampai akhir selesai kita presentasi. Coba apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita? Ayo simpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Giro, silakan Giro. Baik, dari pelajaran yang sudah kita ikuti pada pagi hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam mengerjakan atau mengolah data mentah menjadi data yang berkelompok dan lebih tersusun dengan rapi, kita hanya perlu mengelompokkan data tersebut sesuai dengan banyak kelas dan juga panjang kelasnya masing-masing yang sudah diberikan rumus oleh ibu. Dan juga untuk menentukan frekuensi kumulatif sama hal dengan yang sudah ibu jelaskan, bahwa untuk menentukan frekuensi kumulatif hanya perlu menghitung jumlah dari semua data atau frekuensi yang sudah ada di dalam data. Ya, jadi dalam kajian data tabel distribusi frekuensi, di sini kita memerlukan yang namanya kelas interval dan frekuensi. Nah, jadi data kita lebih mudah dipahami dan lebih mudah dibaca, dianalisis.
tesnya kamu kerjakan, ya. Terus nanti dikumpulkan pertemuan berikutnya, oke? Dan bagaimana nanti hasil belajarnya nanti akan kita lihat setelah pertemuan berikutnya. Paham ya? Ingat, pertemuan berikutnya kita mempelajari mengenai histogram, poligon, dan objek. Jadi baca lagi materinya di rumah. Ya, dibaca materinya, dipelajari, dipahami. Seandainya ada yang mau ditanyakan, bisa nanti pertemuan berikutnya kita bahas bersama. Di mana yang tidak pahamnya itu. Mengerti? Mengerti. Saya rasa pembelajaran kita hari ini sudah Ibu selesaikan dan kita sudah jalani bersama. Tapi Ibu pengen baca loh satu pesan-kesan tentang pembelajaran kita hari ini. Ya, Ibu ambil satu aja. Nah, apa sih pesan-kesannya? Pesannya di sini, belajar seperti ini perlu diterapkan. Wow, hebat ya. Nah, bagaimana kesannya? Belajar seperti ini menyenangkan. Yeay. Terima kasih anak ibu semuanya telah memperhatikan pembelajaran ibu hari ini dengan baik. Terima kasih atas kerjasamanya, ya. Semoga pembelajaran kita pada hari ini ada hikmahnya dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan berguna untuk masa depan. Amin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.